ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي أنزلت عليه القرآن وجعلت أخلاقه القرآن وجعلت min mu'jizatihil kubra bil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi dzawil irfan amma ba'du. Malam hari ini di pertengahan hari-hari kita di bulan yang mulia Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan menghadirkan kita, mempertemukan kita bersama di tempat yang mulia ini, makam seorang wali min awliyaillah Al-Habib Alawi bin Segaf As-Segaf, yang semoga berkahnya melimpah kepada kita, yang tiada lain tujuan dan maksud kita hadir di majelis ini melainkan ingin mendapatkan berkah dari khatmil Quran dan dalam rangka mensyiarkan Ramadan dengan Al-Quran. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, ma ra'aitu syai'an yughadhil aqla war ruh wa yahfazul jism wa yadmanu as-sa'adah aktsara min idamatin nazar fi kitabillah. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang bisa membuat cerdas serta memberikan siraman yang segar terhadap akal dan jiwa kita, serta bisa menjaga anggota tubuh kita dari berbagai penyakit dan juga menyimpan keberuntungan yang besar yang lebih banyak dibandingkan sering-sering memandang kitabullah Al-Quran. Orang yang banyak memandang kitabullah Al-Quran dan lebih-lebih membacanya, maka itulah orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Adapun persoalannya, al-qulub ma'al Quran salasah. Hati dalam menerima Quran itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, qalbun mutadabbir, hati yang senantiasa
merenungi Al-Quran. Inilah yang difirmankan Allah, taksya'irru juluduhum summa taksya'irru juluduhum min khaufir rahman. Orang-orang yang bergetar anggota badannya ketika mendengar ayat-ayat Allah karena takut kepada Al-Quran. Innal ladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itulah orang mukmin yang sebenarnya ketika disebut nama Allah dalam hati mereka tumbuh rasa takut kepada Allah dan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wa qalbun ghafil, hati yang lalai, yang lupa. Ini yang difirmankan Allah, wa dzakir bil Qur'an, ingatkan dengan Al-Quran. Banyak firman-firman Allah semacam itu yang tentunya ditujukan kepada orang-orang yang hatinya lalai terhadap Al-Quran. Dan yang lebih parah yang ketiga adalah qalbun aghlaf, hati yang tertutup. Sebagaimana orang-orang Yahudi ketika diminta mengimani Al-Quran, mempercayai isi kandungan Al-Quran, mereka berkata, wa qalu qulubuna ghulf, hati kami sudah penuh, hati kami sudah tertutup sehingga tidak bisa menerima, mengimani, mempercayai isi kandungan daripada Al-Quran. Iyadzan billahi min dzalik. Orang semacam inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Karena tidak adanya tadabbur, perenungan terhadap Al-Quran, ada kemungkinan hati mereka sudah tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, la khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan yang bisa didapat dari sebuah bacaan yang tidak diikuti dengan perenungan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tafaqqadul halawah fi shalah wa fil Qur'an wa fil dzikr fa in wajadtumuha fa'abshiru wa illam tajiduha fa'lamu annal baba mughlaq. Carilah terus kenikmatan, kelezatan ketika kamu dalam melaksanakan salat, dalam membaca Al-Quran, dalam berzikir kepada Allah. Maka ketika kamu menemukan kenikmatan dalam salatmu, menemukan penghayatan dalam Qur'anmu, menemukan perenungan dalam zikirmu, maka berbahagialah karena kalian akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tetapi jika salatmu sudah kering dari makna, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sementara bacaan Qur'anmu sudah hilang dari penghayatan, hanya sekedar membaca huruf-hurufnya saja, tidak ada tadabbur di dalamnya. Demikian juga dengan zikirmu, maka ketahuilah bahwa pintu kemuliaan berarti telah tertutup untuk kita. Iyadzan billahi min dzalik. Karenanya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kesempatan emas yang bahkan tidak diberikan Allah kepada umat lain
selain kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan baru beberapa hari yang lalu kita katakan Ramadan ahlan, selamat datang wahai Ramadan, dan sekarang kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Wa naqulu Ramadan mahlan, seakan-akan kita ingin Ramadan ini lebih lambat selesainya, karena kesempatan-kesempatan semacam ini tidak kita dapati kecuali di bulan Ramadan. Dan salah seorang minal hukama mengatakan, ada orang yang yadkhulu Ramadan wa huwa minal lusus wa yakhruj wa huwa minal khusus li'annahu ya'ishul adab ma'an nusus. Ada orang yang ketika menjelang masuk Ramadan mungkin dia orang yang hina, dia masuk dalam kelompoknya orang-orang yang hina, tetapi begitu masuk Ramadan, karena dia hidup dengan baik sesuai nas-nas Al-Quran, petunjuk-petunjuk agama, kemudian dengan kemuliaan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan minal khusus, dia masuk dalam kelompok orang-orang yang istimewa, karena dia hidup sesuai dengan nas-nas yang diatur oleh Allah dan Al-Quran yang dijadikan pedoman dalam hidupnya. Mudah-mudahan keluar Ramadan kita termasuk orang-orang yang minal khusus. Karenanya para hadirin, para jamaah khatmil Quran rahimakumullah, kesempatan yang tinggal separuh di bulan Ramadan ini benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, li'annal ibrah bil khawatim, karena nanti penilaian tentang Ramadan ini bagaimana justru ada di akhir Ramadan. Dan sebagai penutup saya sampaikan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, inna hadzal Qur'an syafi'un musyaffa' faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Sesungguhnya Al-Quran ini pemberi syafaat yang diterima syafaatnya kelak di hari kiamat. Bahkan dalam riwayat lain, di dalam hadis Nabi disebutkan juga wa mahilun musaddaq, pembela yang tangguh kelak di hari kiamat. Maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, bukan nafsunya, bukan hawanya, ketika akan berucap, ketika akan bertindak, dia melihat dulu apakah ucapan dan tindakan saya sesuai dengan ajaran Al-Quran, Al-Quran yang jadi imamnya, kiblatnya. Maka Al-Quran itu kelak akan menuntun dia ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, tidak peduli apa yang saya lakukan mau bertentangan dengan Quran atau tidak, yang penting saya senang, yang penting saya puas, maka orang semacam ini kelak akan didorong oleh Al-Quran itu masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, imam kita, panduan kita, sehingga kelak di hari kiamat kita layak mendapat syafaatnya, dan Al-Quran akan menuntun kita sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al siyamana fihi bisyukur wal qabul ala ma tardahu wa yardahu rasul bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi tahirin wa abna'il batul wa bihaqqi ashabihil kiramil fuhul wa bihaqqi imamina wa qudwatina sahibil hadrah wal maqam al-habib Alawi bin Segaf as-Segaf alladhi qad tamatta'a bi sirri anwaril wusul anna Allah ta'ala yarzukuna wa iyyakumul qabul. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.